Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Namun, pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan berakhir meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Anakku, kenapa engkau menangis? Ayah, kenapa ini terjadi kepada kita? Kenapa ibu cepat sekali pergi meninggalkan kita ya? Sudahlah anakku, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Sementara itu, Ibu, kenapa begitu muncul? Aku tidak meninggalkan. Kamu ini cuma bisa mengeluh saja. Ibu juga ingin pakai pakaian yang bagus. Ibu juga ingin punya rumah yang besar. Ibu juga ingin punya perhiasan yang banyak. Ibu juga ingin punya sawah yang luas. Ibu juga ingin semua itu. Ibu, apa kamu ingat saudara keluarga di seberang? Dia sebelum meninggal. Ibu terus saja dia. Lalu menikah dengannya agar kita jadi kaya raya. Boleh juga. Tumben sekali kamu memiliki pemikiran cerdas seperti itu. keesokan harinya, Putih. Wah, ada ibu bawang merah. Ada apa, Bu? Ini ibu membawakan makanan untuk Putih. Oh iya, ayo Bu, mari masuk dulu. Bawang Putih, kamu suka dengan makanannya, Nak? Iya Bu, makanan yang ibu bawakan sangat enak sekali. Wah, ibu senang sekali mendengarnya. Kalau begitu, besok ibu bawakan lagi ya. Wah, terima kasih Bu, ibu baik sekali. Sama-sama, Nak. karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, akhirnya ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Iya Ayah. Ayah ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu setuju jika ayah menikah lagi? Menikah dengan siapa? Menikah dengan ibu Bawang Merah. Jika Ayah sudah yakin, maka aku akan menyetujuinya. Lagi pula, ibu bawang merah sangat baik kepadaku. Baiklah jika kamu setuju. Ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Akhirnya, setelah mendapat persetujuan dari Bawang Putih, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah akhirnya menikah. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, Anakku, Bawang Merah dan Bawang Putih, ayah pergi bekerja dulu. Doakan semoga pekerjaan ayah lancar. Ingat, kalian harus akur dan jaga ibu kalian baik-baik. Ternyata ya ayah, kami akan selalu akur. ayah pergi meninggalkan rumah. Lalu Bawang Merah dan ibu masuk ke dalam rumah. Sementara Bawang Putih berdiri di luar rumah sembari meratapi kepergian ayah. Hei Bawang Putih, kamu jangan hanya bermalas-malasan saja. Bersih dan beres-beres rumah. Baik Bu, akan aku kerjakan. Kamu juga harus membersihkan bajuku. Baik bawang merah. Pada suatu hari, setelah sekian bulan ayah Bawang Putih pergi keluar kota, datanglah seorang warga desa membawa berita duka. Pak, ada apa? Pak Soekardi meninggal dunia. Nyai, putih, nyai, putih.
Kedatangan kami kemari membawa berita duka. Ayahmu Putih baru saja mengalami kecelakaan. Lalu, sekarang dia sudah meninggal dunia. Yang sabar ya. Ada apa ini? Ayah, Bu. Ayah kenapa? Ayah meninggal. Apa? Ayah meninggal? Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Bawang Putih, kamu setiap hari harus siapkan makanan, cuci baju, beres-beres rumah, dan semuanya. Ingat ya, semuanya dikerjakan. Baik, Bu, semuanya akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci baju di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu selendang milik ibunya hanyut terbawa arus. Aduh, gimana ini? Baju ibu hanyut. Kalau ibu tahu pasti ibu akan marah. Ibu, maafkan aku. Baju ibu hilang saat aku cuci tadi di sungai. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Berani-beraninya kamu menghilangkan baju ibu. Sana cari sampai ketemu. Jangan pulang sebelum ketemu. Misi, Ibu, bolehkah saya bertanya? Tentu saja, Nah, ada apa? Beberapa waktu lalu baju saya hanyut di sungai ini. Apakah ibu melihatnya? Sepertinya itu baju yang tadi tadi, Bu. Iya, iya. Apakah baju kamu berwarna merah, Nak? Iya, betul, Bu. Di sungai sebelah mana, Bu? Di pinggir sungai sebelah sana. Coba kamu mencarinya. Baiklah, kalau begitu saya akan mencarinya ke sana. Terima kasih. Sama. Misi. Gimana lagi aku harus mencari baju ibu? Ada petani tuh. Aku tanya dia saja. Ini sih, Pak. Iya, kenapa, Nak? Apakah Bapak melihat baju yang hanyut di sungai ini? Sepertinya tadi saya melihatnya tersangkut di pinggiran sana, Nak. Baiklah, terima kasih, Pak. Saya akan mencarinya ke sana. Mari, Pak. Iya, mari, Nak. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa perjalanan Bawang Putih sudah sangat jauh. Bawang Putih pun merasa lelah. Tiba-tiba, ia melihat gubuk tua. Bawang Putih pun berniat untuk beristirahat di gubuk tersebut. Wah, itu ada gubuk. Aku ke sana aja deh. Ini sih, Nek. Dia siapa ya? Saya Bawang Putih, Nek. Ada maksud apa kedatangan kami di sini? Saya datang ke sini untuk mencari kain merah yang hanyut di sungai. Apakah Nenek menemukannya? Jadi kain itu milikmu. Iya, apa bolehkah saya mengambil kembali kain tersebut? Kau boleh mengambilnya kembali, tetapi dengan satu syarat. Kira-kira syaratnya apa, Nek? Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Apapun akan aku lakukan agar kain itu kembali. Silakan. Ya. Saat di rumah nenek, Bawang Putih terlihat rajin membantu pekerjaan rumah. Ia terlihat sedang menyapu, membantu nenek merapikan rumahnya. Marilah. Nek. Ada apa, Nek? Karena kau telah menepati janjimu, ini kainmu aku kembalikan. Baik, Nek. Terima kasih. Dan ini juga ada hadiah untukmu. Silakan dipilih salah satu. Kenapa kamu memilih yang kecil? Tidak apa, Nek. Aku pilih yang kecil saja. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Baik, Nek. Terima kasih. Mari. Sesampainya di rumah, Ibu, apa lagi? Lihatlah, aku telah menemukannya.
taruh di sana, pergilah. Baiklah. Wah, emas. Wow, emas. Dari mana? Ibu, kesini ada emas. Mana emasnya? Tuh. Tapi Bu, Bagaimana kalau aku mencari nenek tua itu? Ide bagus nak, kita akan bertambah kaya. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya ke sungai seperti yang dilakukan oleh bawang putih dengan sengaja. sombong banget. Iya, yaudah yuk, sana aja yuk. Mana sih pupuk nenek tua itu? Kata Putih di sekitar sini. Nek, permisi. Iya, kenapa? Apakah Nenek melihat baju merahku yang beberapa saat hari lalu hanya di sungai? Baju merah? Oh, itu punyamu. Iya, nenek menemukannya dan sudah menyimpannya. Oh, bisakah aku mengambil baju kembali? Tentu saja, tetapi dengan satu syarat. Kau harus menemani nenek tinggal di sini beberapa hari. Baiklah. Silahkan. Sudah beberapa hari bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja. Tidak ada hal baik yang ia lakukan. Merah, kemarilah. Ujungnya aku kembalikan. Mana imbalanku? Ini ada 2 melon, silahkan pilih. Yang ini aja deh. Sesampainya di rumah, Ibu, lihat apa yang merah bawa. Wah, langsung kita buka saja. Tapi bagaimana kalau Putih melihat kita? Kita sudah cuci baju saja. Putih. Iya, Bu. Cepat kamu cuci baju yang ada di rumah sekarang. Sekalian punyaku juga. Baiklah. Lihatlah, airnya dingin sekali, bukan? Iya, sangat-sangat untuk kita bermain. Iya, betul sekali. Putih. Tadi saudaramu si Merah dan ibumu digigit ular. Mereka meninggal. Apa? Meninggal? Iya, mereka meninggal.